Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kak Uik Channel. Hari ini kita memasak pangek masin kapalo lawu atau kepala ikan. Bahan utamanya tentu saja kepala ikan. Nah, ini bumbu yang harus kita haluskan. Ini pelengkap, nanti kita geprek aja ya. Kemudian untuk isiannya bisa tambahkan tahu, telur, dan bahan utamanya jangan lupa yaitu santan. Berikut cara pembuatannya. Nah, proses pembuatannya, sebelum kita didihkan santan, kita masukkan dulu bumbu halus yang dihaluskan tadi, 15 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, jahenya 2 ruas, kunyit 1 ruas, kemudian cabai rawit, aku pakai 20 biji, nanti tergantung teman-teman maunya pedas atau enggak. Terus kita masukkan serai sama daun kunyit. Oh ya, tadi aku pakai asam kandis, tapi asam kandisnya ini nggak masuk sekarang ya. Nanti kita masukkan setelah ikannya masuk atau udah santannya mendidih. Oh ya, teman-teman bisa tambahkan juga cabai merah, agak 3 buah cabai merah itu diiris untuk cantik aja sih, sama seperti cabai rawit ini yang utuh dimasukkan. Harus diaduk terus ya teman-teman, jangan sampai santannya menggumpal. Hehe, dibantuin emak sedikit ya, karena aku mau ngupasin telur. Aduk terus santannya sampai benar-benar matang ya, sebelum ikannya masuk. Lalu tambahkan garam, tapi jangan terlalu banyak karena nanti kita bisa tambah lagi di akhir. Kebetulan garam dapurnya habis, aku masukkan garam Himalaya aja. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi supaya update terus video yang aku buat. Nah, karena santannya udah masak, kita masukkan ikannya ya. Jadi ciri-cirinya yang kalau udah masak udah sedikit berkurang, jadi dia sudah agak mengental. Kita masukkan dulu ikannya, kepalanya dulu, kemudian baru daging yang lain. Kalau ikannya udah masuk seperti ini, ngaduknya jangan terlalu kencang ya, cukup sedikit aja supaya santannya nggak pecah. Setelah ikannya setengah matang, baru kita masukkan telur dan tahu. Oh ya, tadi asam kandisnya juga udah masuk ya teman-teman, tapi kayaknya nggak ada di video. Jadi setelah ikannya masuk, baru kita masukkan asam kandisnya. Nah, karena telur dan tahunya udah masuk, jadi pelan-pelan ya untuk ngaduknya, karena nggak boleh juga nggak diaduk, nanti santannya bisa pecah. Nah, sekedar informasi, jadi pangek masin ini bedanya sama gulai yang lain. Kalau gulai merah biasanya kan pakai cabai merah. Kalau untuk pangek masin ini kita boleh pakai cabai rawit, atau kalaupun nggak pakai cabai juga nggak masalah. Kadang-kadang kan kalau anak kecil yang makan sering nggak dikasih cabai rawit tuh, jadi sekedar irisan cabai merah aja juga nggak apa-apa kok. Terus kali ini aku pakai ikan tongkol burung atau disebut juga dengan ikan sisik. Ikan laut ataupun ikan tawar nggak masalah ya teman-teman, ataupun cuman sekedar telur pun juga oke. Cita rasa pangek masin ini ada gurih, sedikit asam, dan sedikit asin. Kemudian pedasnya dari cabai rawit yang kita masukkan tadi. Kalau teman-teman punya daun ruku-ruku, itu lebih enak ya digunakan, karena memang ciri khas dari pangek masin menggunakan daun ruku-ruku. Tapi zaman sekarang memang agak susah
mendapatkannya. Kalau teman-teman nggak punya asam kandis, bisa pakai asam sunti atau belimbing wuluh. Nah, sepertinya udah matang. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba di rumah. Dan selamat makan.